Taala di saat waktu sahur, yaitu di ujung malam sebelum masuknya waktu salat subuh, sebelum masuknya fajar, sebelum terbitnya fajar, ini kita sebut dengan sahur. Ini adalah waktu mustajab, waktu diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama ketika anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salam, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang mereka sudah melakukan berbagai tindakan yang jahat terhadap Nabi Yusuf. Lalu kemudian setelah berbagai macam kejahatan yang mereka lakukan, kemudian Allah menganugerahi mereka taubat. Lalu mereka anak-anak Nabi Yakub ini, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, lalu mereka berkata kepada ayah mereka Yakub alaihi salam, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami yang telah kami lakukan terhadap saudara kami Yusuf dan Bunyamin." Kemudian Nabi Yakub mengatakan, "Sa'astaghfiru lakum rabbi." Aku akan memohonkan ampunan kepada kalian, kepada Rabbku. Kemudian kata para ulama, Nabi Yakub alaihi salam, dia menunda doa untuk memohonkan ampunan untuk anak-anaknya sampai waktu sahur. Karena waktu sahur, yaitu di ujung malam, adalah waktu yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusul lailil akhir." Bahwa Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga terakhir dari malam. Jangan kita tanyakan bagaimana Rabb kita turun. Jangan kita bayangkan bagaimana turunnya. Jangan kita serupakan bagaimana turunnya. Yang perlu kita imani bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Tanpa kita serupakan turunnya Allah seperti apa. Tanpa kita bayangkan turunnya Allah seperti apa. Kemudian ketika Allah turun ke langit dunia, Allah berfirman, "Hal min sa'ilin fa'u'tiyah." Apakah ada orang yang meminta kepadaku, aku akan beri. Hal min da'in fa'astajib lahu. Apakah ada orang yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Apakah ada yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, carilah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mulia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cari keadaan-keadaan yang mulia. Al-ahwalus syarifah, keadaan-keadaan yang mulia yang kalau kita berdoa dalam keadaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Di antaranya adalah waktu antara azan dan iqamah. Ini adalah waktu mustajab, dianjurkan sekali kita untuk berdoa pada saat tersebut, waktu antara azan dan iqamah. Sebagian kaum muslimin sangat disayangkan, mereka sibuk ngobrol di saat waktu antara azan dan iqamah, atau hanya berdiri-diri saja, atau hanya memperhatikan siapa yang datang ke masjid tanpa menggunakan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu antara azan dan iqamah ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mampu kita baca, dengan doa yang mampu untuk kita ucapkan. Berdoa sebanyak-banyaknya di saat waktu antara azan dan iqamah ini, karena ini adalah waktu mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, "Inna du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah." Sesungguhnya doa tidak ditolak antara azan dan iqamah. Berapa kali dalam sehari semalam? 5 kali. Itu ada 5 waktu mustajab, karena setiap ada salat, ada azan dan ada iqamahnya, ada 5 waktu mustajab. Manfaatkan waktu-waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat untuk kita semua. Ini yang pertama, waktu antara azan dan iqamah. Yang kedua, ketika kita sujud dalam solat-solat kita, baik solat wajib ataupun salat sunnah, ini adalah waktu mustajab. Pergunakan waktu ini untuk berdoa sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aksiru fihi du'a." Seorang hamba itu sangat dekat dengan Rabbnya ketika dia sujud, maka hendaklah dia perbanyak doa ketika dia sujud itu. Tapi bukan hanya di ruku di sujud yang terakhir. Hendaklah kita jadikan seimbang semua sujud tersebut. Bukan hanya mengkhususkan doa pada sujud yang terakhir. Pada semua sujud yang kita lakukan, maka perbanyaklah doa di saat itu. Bacalah doa-doa yang ma'zur yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah saat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berdoa, sebelum kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka terlebih dahulu hendaklah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Betapa banyak dosa yang kita lakukan dalam sehari semalam. Maka sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku bertobat atas dosa-dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berdoa, maka menghadaplah ke arah kiblat. Ini dianjurkan sekali karena arah kiblat adalah arah yang mulia. Kemudian angkatlah tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang selama hidupnya dia selalu menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan binasalah serta celakalah orang-orang yang tidak pernah mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah murka terhadapnya. Kalau manusia, kalau kita sering meminta kepada seorang manusia, dia akan marah kepada kita, dia akan menghindari kita, dia tidak akan mau bertemu dengan kita. Tapi tidak sebaliknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berdoa, menghadaplah ke arah kiblat, kemudian angkatlah kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karimun." Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Dermawan. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran aw khaibatain. Sesungguhnya Allah itu Maha malu. Sesungguhnya Allah itu Maha Dermawan. Allah malu kalau ada seandainya seorang hambanya yang menengadahkan kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala kembalikan kedua tangannya itu dalam keadaan kosong atau dalam keadaan gagal doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Angkat kedua tangan kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan. Allah mau memberikan apapun yang kita minta, selama syarat-syarat doa kita penuhi. Kemudian sebelum kita berdoa, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jelas sekali dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin, berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah beberapa ayat berikutnya ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah tersebut, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ahadukum," kalau ada seseorang di antara kalian yang berdoa, falyabda bitahmidillah, maka hendaklah dia memulai doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Summa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaklah dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala nabi, dan seterusnya hendaklah dia berdoa sesuai dengan keinginannya. Kemudian kaum muslimin, di antara adab berdoa adalah pilihlah doa-doa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Rasulullah SAW, atau yang kita sebut dengan doa-doa ma'thur. Banyak sekali kalau kita baca Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita akan temukan banyak sekali doa-doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina, dan seterusnya. Begitu juga dengan doa-doa yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena doa-doa ini tidak mungkin Allah sebutkan di dalam Al-Quran kalau seandainya doa tersebut tidak manjur, tidak makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hafalkan doa tersebut, baca doa tersebut sehingga permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah dengan serius. Berdoalah dengan serius. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Jangan seseorang mengatakan, ya Allah, ampunilah diriku kalau engkau berkehendak untuk mengampuni diriku.
Kalau berdoa, berdoalah dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan tegas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memohon ampun, katakan Allahumma ighfirli. Kalau kita memohon rahmat Allah, katakan Allahumma arhamni. Kalau kita memohon rezeki, katakan Allahumma rzuqni, dan seterusnya. Jangan kita katakan Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, berilah saya rahmat kalau engkau mahu berkehendak memberikan rahmat-Mu kepada engkau. Ini adalah doa orang yang tidak tegas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak sukai hal tersebut. Kalau kita berdoa, minta dengan tegas, minta dengan jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab berdoa adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa yang telah kita sampaikan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang terus melaksanakan salat. Wa min dzurriyyati, begitu pula dengan keturunanku. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini adab-adab yang berdoa. Kalau kita memegang teguh adab-adab berdoa ini, menjalankan adab-adab berdoa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa kita. Selanjutnya, apa yang menghalangi doa seseorang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah orang-orang yang kita berdoa, dia tidak konsentrasi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lamu innallaha la yastajibu min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa seseorang yang kalau dia berdoa, hatinya tidak konsentrasi. Hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja, meminta kepada seorang manusia saja, kalau kita tidak serius meminta, orang tersebut tidak akan memberikan apa yang kita minta. Walillahi masalul a'la, terlebih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meminta, konsentrasikan pikiran kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang terburu-buru dalam berdoa. Dia berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian dia lihat Allah Subhanahu wa taala belum lagi mengabulkan doanya, lalu dia berhenti berdoa di saat itu. Ini tidak dibolehkan. Berdoa terus sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ingatlah kisah Nabi Musa di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa mengatakan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak doa yang disebutkan oleh Nabi Musa, dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa Nabi Musa tersebut. Lalu Nabi Musa pergi kepada Firaun, mendakwahi Firaun, berhujjah dengan Firaun, menegakkan hujjah-hujjah Allah kepada Firaun. Kemudian Firaun menolak semua hujjah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya Harun alaihissalam. Lalu Nabi Musa berdoa untuk kebinasaan Firaun. Apakah di saat itu Allah Subhanahu wa taala langsung menerima doa Nabi Musa? Tidak, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa sudah letih mendakwahi Firaun, Allah tidak langsung menerima doa Nabi Musa agar menghancurkan Firaun beserta keluarganya beserta bala tentaranya. Para ulama mengatakan antara doa Nabi Musa yang berisi permohonan agar menghancurkan Firaun dengan pengabulan dari sisi Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar di tengah-tengah kota Makkah diutus seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat Engkau, yang akan membersihkan hati mereka dan akan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Ini doanya Nabi Ibrahim.
dan Nabi Ibrahim itu baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun kemudian, tatkala di Makkah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin, di antara sebab tidak diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya makan yang haram, minum yang haram, memakai pakaian yang haram yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara sebab-sebab tidak diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada kebaikan yang diabaikan orang, kita diam saja. Ketika ada kemungkaran yang dilakukan oleh orang, kita diam saja. Ini juga merupakan sebab ditolaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimus